suara Masuk, Kak. masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar enak ya, gue akan menggunakan subjek gue lu, biar kita lebih lebih akrab aja. Gue nggak akan pakai subjek saya ataupun Anda, kita gue lu aja, biar nanti komunikasi lebih enak. Oke, terima kasih sebelumnya gue ucapkan kepada Yes Young Entrepreneur School yang sudah mengundang gue untuk sharing di kesempatan kali ini dan berbicara soal finansial gitu. Nah, sebelumnya gue udah diizin share screen belum ya? Kayaknya belum deh. Share screen. Saya masih belum diizinkan untuk share screen. Oke, siap. Oke, guys. Jujur ya, topik ini satu topik yang cukup bagian yang tidak gue suka. Karena bicara soal keuangan, bicara soal uang, tepatnya kalau bicara soal uang, kalau spesifik akuntansi itu gue nggak suka banget sebenarnya. Cuman karena memang topik ini jadi juga salah satu yang gue sedang sedang coba untuk pahami lagi, karena gue ikut beberapa course soal finansial gitu ya. Jadi ada baiknya untuk gue share juga ke kalian gitu ya. Nah, cuma disclaimer dulu. Pertama, gue bukan CFA ataupun CFP. Apa dan CFA dan CFP? CFA adalah Certified Financial Advisor. Adalah suatu sertifikasi buat para financial advisor, penasihat keuangan. Dan juga bukan Certified Financial Planner. Ya, sertifikasi orang-orang yang memang punya bergelut di bidang keuangan, ya, ngasih advice, ngasih semacam edukasi dan sebagainya. Gua bukan yang tersertifikasi demikian, gitu ya. Dan kalau tersertifikasi artinya gue bukan yang punya otoritas tanda kutip ya, yang punya hak untuk ngasih advice keuangan, ya. Jadi gue juga bukan praktisi keuangan yang pernah bekerja di bidang keuangan. Jadi apa yang gue sampaikan di sini murni apa yang gue pelajari dan apa yang gue aplikasikan. Kalaupun ada yang berbeda dengan teori keuangan yang mungkin teman-teman pelajari di mungkin di kuliah teman-teman atau mungkin di e-course yang teman-teman ambil atau webinar yang teman-teman ambil, ya monggo gitu, ikutin saja yang memang teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, ya. Kalau emang yang mereka lebih cocok ya silakan, kalau emang gue lebih cocok ya silakan, bebas, ya. Lagi-lagi karena gue bukan CFA, bukan CFP, gue juga bukan praktisi, so apa yang gue sampaikan murni apa yang gue aplikasikan gitu ya, dan apa yang gue juga pelajari dari beberapa kajian-kajian keuangan yang gue ikuti gitu. Oke, disclaimer dulu ya, jadi jangan ekspektasi terlalu jauh. Apa yang gue sampaikan adalah suatu omongan seorang pakar, enggak gitu ya. Apa yang gue sampaikan hanya apa yang gue rasakan, apa yang gue aplikasikan, dan apa yang gue pelajari, bukan omongan seorang pakar gitu ya. Jadi jangan ekspektasi terlalu jauh dulu. Oke, so kalau teman-teman merasa suara gue putus-putus, suara gue nggak kedengeran, langsung interupsi aja ya, karena gue nggak mantau apakah suara gue masuk apa enggak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau gue bukan CFA, kalau gue bukan CFP, kalau gue bukan praktisi keuangan, lalu gue siapa? Pertama, gue warga Depok. Sebagaimana ya, setahu gue lokasi di Depok, gitu ya. Kemudian kedua, gue mahasiswa lulusan S1 Ilmu Ekonomi Islam UI. Ya, Ilmu Ekonomi Islam UI, disclaimer dulu bahwa itu adalah jurusan yang emang baru, 2013 baru muncul. Jadi gue lulusan sana, ya S1 gue Ilmu Ekonomi Islam UI. Dan alhamdulillah sampai saat ini sedang running di 4 bisnis. Jadi memang gue bukan seorang karyawan, gue bukan seorang pekerja tetap, gue ngerunning bisnis bareng teman-teman, gitu ya. Dan 4 bisnis lagi running, gitu ya. Dan ya sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis jauh lebih besar lagi, gitu. Nah, seorang digital marketer juga, karena gue emang hobi di dunia digital, ya hobi jualan juga. Dan terakhir content creator. Kalau lu lihat YouTube gue juga ngebangun konten di sana. Topiknya seputar bisnis, self development, sama seputar
digital gitu ya. Jadi itulah gua. Kalau gua bukan certified financial planner, inilah gua sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, apa yang akan gua sampaikan di sini adalah apa yang kemudian diinginkan oleh Young Entrepreneur School ya, yaitu adalah untuk mengetahui cara mengelola keuangan dan yang paling penting agar tidak berhutang. Oke. Nah, fenomena terkait dengan hutang rasa-rasanya menjadi hal yang mimik ya, milenial. Kenapa? Karena milenial itu terlalu pengen punya banyak gaya. Terlalu gegayaan dengan berbagai macam hal, pengen exposure, pengen suatu identity yang bagus di mata publik sehingga apapun caranya dilakukan untuk menunjukkan exposure, untuk menunjukkan identity tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu hutang. Gitu ya. Nah, berhutang boleh nggak sih? Gua saranin ya, semaksimal mungkin nggak boleh. Walaupun mungkin ada pendapat bahwa tapi kan boleh dan hutang yang sifatnya produktif. Ya nggak sih? Lu berhutang untuk sifatnya produktif, apa boleh kan? Iya, gue nggak mau ngedebat ya. Tapi sebisa mungkin mau produktif ataupun konsumtif, apalagi konsumtif ya, itu lebih parah lagi. Itu jangan sampai dari berhutang. Even teman-teman buat bisnis. Jangan sampai untuk uang itu dari berhutang. Ya. Kalau ada investasi, ada dana hibah, oke lah. Tapi kalau sifatnya ada hutang, ya itu jangan sampai. Karena berat juga nanti ke depannya. Gitu. Dan memang nyaman ketika teman-teman menggunakan berbagai macam hal, membeli berbagai macam hal tanpa ada tekanan hutang. Oke, pertanyaannya adalah yang lebih dalam ya, kenapa nggak boleh? Kenapa ini jalan yang salah ketika teman memutuskan untuk berhutang baik produktif maupun konsumtif? Oke, kita lanjut. 1. Membangun habit konsumtif yang sebenarnya harus dihindari agar keuangan tetap sehat. Ya, coba bayangin, ketika teman-teman mengiyakan untuk berhutang, dengan sangat mudah teman-teman akan bisa belanja apapun. Apalagi sekarang aplikasi dengan sangat mudah ditawarkan oleh berbagai macam industri keuangan. Ada pay later yang sangat memudahkan kita untuk belanja dulu, bayar belakangan. Ya nggak sih? Sampai kemudian ada teman gue yang nanya ke gue, gitu ya, terkait dengan pay later, dia sudah komitmen menabung, dia sebenarnya pengen belanja, ya kan? Dia pengen belanja, tapi dia nggak mau pakai tabungannya karena dia udah komit. Akhirnya dia pakai pay later. Terus gimana pendapat gue? Sebenarnya yang kayak gitu udah gue bahas di channel YouTube gue. Ya kalian bisa langsung ke sana saja. Tapi sedikit gue sampaikan bahwa kalau memang lu sudah komitmen menabung, kemudian ada tekanan buat bayar pay later, ya dari awal sudah harusnya lu udah menekankan bahwa gue nggak usah belanja. Tuh. Sekalipun harus ya, walaupun ini sangat banget harus barrier untuk dia belanja itu harus benar-benar ditahan ya. Tapi sekalipun harus untuk belanja, ya udah mau nggak mau lu harus pakai tabungan lu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tapi kan itu kan menabung itu kan komitmen on yourself ya, di diri sendiri. Sedangkan pay later adalah komitmen dengan orang lain, ada pihak ketiga yang tekanannya berbeda. Komitmen dengan diri sendiri dengan komitmen dengan orang lain atau pihak ketiga itu berbeda secara kekuatan, ya enggak. Nah, disinilah kemudian yang perlu diperhatikan adalah ya udah kalau kayak gitu disamakan saja kekuatannya. Memang terasa sulit ya, tapi ini coba dulu. Gitu. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ya kalau bisa jangan belanja gitu. Nah, yang kedua merusak pengaturan keuangan yang masa depan karena ada tambahan cicilan yang perlu dilunasin. Ya bayangin ketika teman-teman sudah punya penghasilan di bulan depannya, maka harus berpikir tuh untuk menyisihkan uang ya untuk bayar cicilan. Yang ketiga, terhambat untuk mendapatkan apa yang diinginkan di masa depan. Seperti misalkan teman-teman pengen beli rumah, beli mobil, beli motor, beli gadget, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Kalau ada hutang, ya impian-impian yang sudah pengen dibangun itu akan sulit kekejarnya. Nanti kita akan bahas di sesi akhir
ya. Gue juga ada Excel. Bagaimana teman-teman merencanakan impian keuangan dengan format keuangan, ya, format keuangan seperti apa, berapa jumlah yang harus dikumpulkan dan berapa uang yang harus diinvestasikan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada hutang, ini kan repot, ya nggak sih? Ini akan repot banget ketika teman-teman pengen membeli something yang seperti itu, impian-impian teman-teman. Yang keempat, ini berpotensi merusak mental karena tekanan tagihan hutang. Ya, bisa dilihat teman-teman ya, banyak sekali berita yang menjelaskan atau mengabarkan bahwa akibat dari dia berhutang, pinjaman online dan sebagainya, alhasil dampaknya dia ada yang mereka bunuh diri, ya nggak sih? Ada yang mereka stres gitu ya, ada yang mereka sakit jiwa dan sebagainya. Ada banyak banget. Itu potensi banget rusak mental, ya, tekanan tagihan hutang, gitu ya. Nah, makanya ini perlu hati-hati. So, dari keempat hal ini, harusnya teman-teman sudah bisa memahami bahwa hutang itu sebaiknya, bahkan kalau gue bisa bilang fardu ain ya, walaupun ini ini kajian kaidah agama ya, cuman dalam konteks kita manusia, iya wajibnya jangan sampai berhutang, ya, karena akibatnya sangat-sangat parah. Oke, nah sekarang kita akan bahas tips keuangan untuk generasi milenial tahun 2021 dan seterusnya sih, bisa dipakai sebenarnya. Gitu, gue ambil dari kutipan sebuah blog gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah miliki dana darurat. Ya, teman-teman perlu percaya bahwa ada saatnya kita nggak akan menghadapi kondisi tidak terduga. Ya, kayak kondisi sekarang kita kondisi pandemi. Kita nggak tahu kan, pada akhirnya kan, ya tiba-tiba pandemi, tiba-tiba ada karyawan di PHK, ada gaji dipotong, dan ada masalah-masalah ekonomi lainnya. Ketika kita nggak memiliki dana darurat, itu luar biasa pasti. Luar biasa apa? Luar biasa tekanannya, luar biasa teman-teman harus effort lagi buat nyari uang, penghasilan lagi buat biaya hidup sehari-hari. Ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillahnya tahun 2015 gue kepikiran itu sebenarnya buat memiliki dana darurat. Dari mana? Dari emas. Di 2015 gue sudah nabung emas 10 gram, ya, emas 10 gram. Dan di ketika pandemi, ya memang kondisinya sedang sekarat ya secara finansial, emas itu akhirnya bisa gue gunakan, ya gue jual dan akhirnya bisa menghidupi sampai akhirnya gue ngebangun bisnis lagi, dan bisnisnya mulai tumbuh sekarang di masa pandemi tuh. Dan itu jadi safe banget gue gitu. Dan teman-teman juga perlu untuk kemudian memikirkan itu, meskipun mungkin nggak sekarang memikirkan, mungkin baru kepikiran, oh iya penting juga ya dana darurat. Nah, mulai sekarang lah teman-teman mulai memikirkan itu, dana darurat. Misal hal-hal yang sifatnya eksidental ya, nggak terkeker gitu ya, nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba laptop mati, butuh servis, motor mogok, ya, atau sakit misalkan, ya, walaupun sakit ini sendiri sebenarnya menurut beberapa financial advisor atau financial planner itu bagusnya di backup pakai asuransi, ya. Cuman di slide yang gue sampaikan ini gue nggak ngebahas soal asuransi. Kenapa? Karena gue nggak pakai asuransi. Mungkin untuk tahap ini belum kali ya, belum pakai asuransi. Sudah ada komen? Gak ada ya. Oke. Nah, ada masuk suaranya. Oke. Nah, dana darurat ini harus dikomitmenkan sejak awal. Ini adalah dana yang tidak boleh diotak-atik untuk keinginan teman-teman semua. Jadi benar-benar hal-hal yang sifat eksidental, nggak bisa diprediksi, dan lu harus keluarin itu ketika memang dibutuhkan banget, darurat banget. Kalau sifatnya nggak darurat, ya jangan dikeluarkan. Contoh kalau laptop mati butuh servis itu kan darurat ya. Kenapa? Karena laptop adalah kebutuhan yang teman-teman setiap hari gunakan. Ya untuk kerja, misalkan untuk kuliah, yang masih kuliah gitu, untuk sekolah yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi perlu dijaga tuh uangnya buat kebutuhan darurat. Kalau motor ya perlu juga servis. Karena apa? Karena ya dia kendaraan kita untuk ke kantor misalkan, ke sekolah, ke kuliah, ke kampus dan sebagainya. Gitu. Jadi benar-benar harus dikomitmenkan bahwa kita harus punya dana darurat
untuk jaga-jaga apabila ada kondisi-kondisi yang benar-benar darurat gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen menabung atau investasi di awal ya. Ada mindset yang mengatakan bahwa menabung atau investasi nanti saja nunggu uang tersisa. Nah, ini adalah mindset yang sangat salah. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita memindsetkan bahwa menabung adalah dengan uang sisa, maka kita tidak akan pernah bisa menyisakan uang. Itu yang terjadi dan riset membuktikan hal tersebut. Ya, lo mau mau tanda kutip ya, mohon maaf kalau kata-kata mau sebacot apapun di awal dengan mengatakan bahwa tenang, gue bisa kok nabung, ya nanti aja di akhir. Pada akhirnya ya yang terjadi adalah nggak ada sisa sama sekali. Kenapa? Karena uang itu sangat-sangat panas. Ya, ada uang dikit aja, terus melihat ada hal lain yang menarik, itu kebawaannya pasti pengen beli. Ya, sesimpel kalau ada misalkan brand atau misalkan gadget gitu ya, atau apapun lah itu yang menarik dan teman-teman merasa bahwa ini harganya cukup nih, pakai sisa uang gua, beli akhirnya beli juga tuh ya. Ada promo, nggak mau ketinggalan promo, beli gitu ya, pakai uang sisa dari gaji atau dari penghasilan teman-teman semua. Ya hasilnya ya habis, nggak ada sisa. Nah ini yang bahaya gitu. Makanya komitmenkan dulu menabung atau investasi di awal, sehingga nggak akan habis gitu uangnya. Jadi konsepnya adalah sisihkan, bukan sisakan. Ingat ya, sisihkan, bukan sisakan. Oke, contohnya setiap tanggal 25 atau tanggal 1, ini kan tanggal-tanggal orang gajian ya. Komitmenkan untuk sisihkan uang, tabungan atau investasi 20% dari total pendapatan. Ya, total pendapatan loh ya. Benar-benar total pendapatan, sisihkan segitu. Oke? Nah, kemudian yang gue menabung atau investasi. Oke, ini kan pertanyaan yang sering juga muncul ya. Well, saran gue porsi investasi lebih banyak ketimbang menabung. Menabung dalam konteks ini ya, teman-teman nabung di di bank ya, di bank atau mungkin di dompet, yang mungkin juga dompet sih. Oke, di bank lah ya, yang menjadi kalau teman-teman dengan kata menabung kan pasti termnya adalah asosiasinya adalah menabung di bank. Oke lah, menabung di bank atau investasi kayak saham, reksadana dan sebagainya. Nah, saran gua, porsi investasi lebih banyak ketimbang menabung. Mengapa? Karena return dari investasi itu lebih tinggi ketimbang menabung. Teman-teman ketika menabung itu bagi hasilnya, gue nggak mau nyebut bunga karena gue adalah orang ekonomi Islam, maka gue sarankan jangan pakai yang konvensional, ya nggak apa-apa ya, karena kan gue yang ngisi. Nah, investasi itu return bagi hasilnya itu lebih tinggi ketimbang yang menabung. Sehingga ketika teman-teman menanamkan uang untuk investasi baik reksadana ataupun saham, ya, ataupun peer-to-peer lending atau apapun itu instrumennya, maka potensi teman-teman untuk mendapatkan uang lebih banyak di kemudian harinya itu lebih tinggi ketimbang teman-teman hanya sekedar menabung. Karena menabung umumnya dia tidak akan meningkat. Kenapa? Karena dia akan lama-lama tergerus sama inflasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau menabung juga itu juga penting untuk apa? Untuk kondisi-kondisi memang teman-teman butuh uang cepat. Ya. Karena kalau investasi kan uangnya kan perlu proses tuh untuk kemudian bisa dicairkan. Tapi kalau menabung teman-teman bisa langsung ambil kan uangnya, ditarik gitu dari ATM. Jadi nabung aja, cuman porsikan lebih banyak ke investasi. Ya, kenapa bisa demikian? Tapi kan nanti kalau gue butuh uang cepat gimana? Ya berarti teman-teman harus membuat pos-pos keuangan yang benar-benar tertata sehingga teman-teman menabungnya itu dengan uang yang cukup gitu ya. Nah, instrumen investasi teman-teman bisa apa saja silahkan bisa diambil, tergantung dari profil resiko teman-teman. Kalau resiko teman-teman cukup punya profil resiko take risk ya, ngambil resiko tinggi, maka bisa ngambil saham ya, saham syariah. Ya, itu resiko tinggi, cuma returnnya juga tinggi ya. Ada SBSN, surat berharga syariah, ada sukuk, ada emas gitu ya. Kalau jangka panjang ya, kalau jangka menengah atau pendek bisa reksadana atau peer-to-peer lending gitu. Silakan bebas pilih yang mana investasinya, tergantung profil resiko dan tergantung dari teman-teman mau ini investasi jangka pendek atau jangka panjang ya. Lanjut, kemudian catat setiap pengeluaran. Nah, ini kemudian menjadi problem setiap milenial yang kemudian sering di akhir bulan khususnya ya, kok uang saya tinggal segini aja ya.
Kemarin dipakai untuk apa ya? Gak kepikiran gitu ya. Dalam artian, kok tiba-tiba habis ya? Kok tiba-tiba dengan segini ya? Perasaan gue nggak banyak belanja deh. Perasaan lu nggak banyak belanja. Karena emang gak kerasa. Tiba-tiba uang habis aja. Ya. Nah makanya penting untuk catat setiap pengeluaran. Biar teman-teman tahu gitu loh. Ini tuh gua tuh habis uang kebanyakan karena apa? Oh mungkin karena kebanyakan jajan es kopi misalkan. Oh mungkin karena kebanyakan jajan apa namanya, makanan-makanan cemilan-cemilan gitu. Oh mungkin karena kebanyakan belanja dan sebagainya. Itu perlu dicatat ya. Karena nanti bisa untuk mengukur keuangan ya. Nanti agar uang yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan teman-teman semua. Kan kacau ya ketika di akhir-akhir bulan, menuju akhir bulan, teman-teman pengen mengeluarkan uang untuk kebutuhan, ternyata uangnya nggak cukup untuk akhir bulan. Alhasil apa? Alhasil minjam. Ya. Alhasil minjam. Nah, ini kan yang kacau, teman-teman. Jadi perlu untuk mencatat ya. Dan di awal tuh penting banget untuk melakukan budgeting dari setiap lini pengeluaran. Seperti kebutuhan makan, untuk investasi, untuk transportasi, untuk kemudian untuk giving, untuk apa namanya, untuk entertaining dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang kemudian kadang-kala kita remehkan ya. Ya beberapa kali gue juga remehkan sebenarnya, jujur ya, gue juga remehkan nggak mencatat. Cuman ke belakangan ini gue mulai aware untuk mencatat supaya apa? Supaya gue bisa tahu bahwa pengeluaran gue tuh kebanyakan kemana sih, ya. Apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau malah hal-hal yang mudarat gitu ya. Bukan yang mudarat juga sih. Dalam artian yang tingkat maslahannya atau tingkat kebermanfaatannya itu lebih kecil ya ketimbang hal-hal lain. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cari penghasilan tambahan. Ya, tidak ada yang pasti, jujur tidak ada yang pasti. Bahkan gue bisa nyatakan bahwa karyawan sekalipun yang punya penghasilan tetap, yang punya gaji tetap, juga mengalami ketidakpastian atau uncertainty. Kalau kalian menganggap bahwa bisnis doang yang uncertain, yes, ya emang dia uncertain ya. Tapi nggak cuma bisnis sebenarnya, karena karyawan juga ya. Ya meskipun dia punya gaji tetap, dia juga ada potensi untuk di PHK. Contohnya kan dari kondisi sekarang, ya nggak sih? Dan beberapa hari yang lalu kita melihat kondisi terakhir ya, salah satu perusahaan swalayan terbesar, Giant, tutup. Seluruh gerainya tutup. Penjualannya nggak bisa menutupi cost yang memang sudah bengkak gitu ya. Dan beberapa perusahaan lain ya, perusahaan retail lain juga tutup. Alhasil apa kalau tutup? Ya karyawannya di PHK. Ya, kelar gitu. Jadi semuanya serba tidak pasti sebenarnya. Meskipun mungkin tingkat ketidakpastian pengusaha lebih tinggi ketimbang karyawan. Cuma tetap aja ada potensi ketidakpastian. Ya, nggak ada semua yang pure pasti, certain gitu ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, untuk mengatasi ketidakpastian itu teman-teman perlu mencari penghasilan tambahan. Ya, cari penghasilan tambahan. Oke. Ada beberapa penghasilan tambahan yang teman bisa cari gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget, ini cuma sebagian kecil lah sebenarnya. Ada banyak banget potensi penghasilan tambahan. Nah, bisa menjadi seorang content creator gitu ya. Bisa jadi dropshipper, orang yang jualan online tanpa harus menstok barang, affiliate marketer dengan promosi produk orang, bisa blogging gitu ya, jadi blogger, kemudian bisa jadi public speaker. Misalkan teman-teman memang punya keahlian, punya sebuah keilmuan, teman-teman bisa ngajar gitu ya, bisa apalagi itu ya, bisa ngasih jasa desain, bisa ngasih jasa buat website misalkan, kalau teman-teman punya skill tertentu gitu ya. Makanya sebenarnya salah satu bisnis yang kita sedang jalankan ya di tim di Masalah Group khususnya, ada Tambah Jago. Tambah Jago itu sebenarnya adalah digital skill course. Karena kita ngerasa bahwa ini digital skill adalah high demand income ya. Jadi emang apa namanya, high demand skill yang bisa yang menghasilkan high income gitu ya. Dan karena kita merasakan sendiri gitu loh. Skill-skill seperti apa, digital marketing, ngebuat website, data science dan sebagainya adalah skill-skill yang memang dibutuhkan dan punya potensi penghasilan yang tinggi. Dan sejujurnya teman-teman semua,
Kenapa kita berani untuk menyampaikan itu, membuat course itu? Ya, karena berdasarkan pengalaman kita, ya mungkin kalau ngerasa bahwa apa namanya menguasai ilmu digital, menguasai ilmu data science, ya itu perlu apa namanya perlu background orang IT, perlu background orang mathematics atau statistics. Kenyataannya enggak. Karena di startup atau bisnis yang kita bangun, kebanyakan ini startup tech ya, emang digital, teknologi, kita juga buat aplikasi, tetapi orang-orang di dalam Maslahah Group itu adalah orang-orang yang kebanyakan anak ekonomi Islam. Tidak ada anak IT-nya sama sekali. Kita belajar IT dari mana? Otodidak, terus pernah magang di konsultan IT. Jadi kita ngerasa bahwa ini kita menyampaikan, kita memberikan pengajaran skill yang memang dibutuhkan dan kita pun yang dari anak sosum itu bisa, apalagi teman-teman semua. Dan kita mengajarkan sesuai dengan apa namanya pembelajaran yang runut lah, yang bisa dipahami juga bagi orang yang bahkan non IT. Oke, kita lanjut. Jadi bisa banyak banget penghasilan tambahan yang teman-teman bisa cari, ya. Tinggal teman-teman lihat aja gitu. Gue potensinya di mana, gue punya skill apa, ya. Dan tapi belum punya skill, coba cari dulu. Ya, dalam artian gini, passion gue apa, kemudian gue tertarik di bidang apa, coba untuk pelajari dan cari-cari course-nya. Kalau nggak mau berbayar, coba cari dulu YouTube, itu banyak banget, gitu ya. Dari mana ada koneksi atau link ya, bisa di situs freelance. Kalau teman-teman pengen udah punya skillnya, ya teman-teman tinggal cari aja ya lewat link, lewat koneksi atau lewat situs freelance, ya. Nah, kemudian ini karena tadi ngomong penghasilan tambahan, ya, so gue juga sebagai pembisnis, gue juga punya penghasilan tambahan, punya additional income, ya, yang membuat ya meskipun mungkin nanti bisnis turun, gue tetap bisa settle ya, bisa tetap bisa tetap hidup gitu ya, karena ada penghasilan tambahan gitu ya. Bukan mau sombong nih, tapi cuma kasih informasi aja, moga-moga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua gitu ya. Pertama dari AdSense ya. AdSense apa? Apakah AdSense itu? Bukan, dari AdSense di blog gue. Jadi kalau teman-teman lihat sebelum ini ya, yang gue sampaikan ini sebenarnya ini gue ambil dari blog gue. Jadi emang gue nulis blog, teman-teman semua. Gue nulis blog dan itu emang sudah ada AdSense-nya, biar gue tunjukin dulu sekalian. Sorry. Teman-teman tinggal buka aja sebenarnya. Ini gue sambil share screen ke mana ini. Oke. Ini gue sambil tunjukin ya. Karena gue juga hobi di bisnis marketing, maka gue buat spotbisnis.com. Ini blog gue. Dan ini ke teman-teman semua, ini adalah Google AdSense yang muncul di blog gue. Gitu. Jadi gue hobi nulis. Ini ada Google AdSense-nya. Jadi orang kalau ya gue bagi hasil sama Google lah ya, gampang gitu kan ya. Dia dapat dapat uang dari orang iklan, dan gue dapat bagi hasil dari karena dia nempatin iklannya di tempat gue, gitu ya. Ini Google AdSense teman-teman ya. Ini Google AdSense. Ini kalau diklik kalau teman-teman klik ini gue dapat penghasilan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke PPT. Oke, itu ya, itu kebayang ya teman-teman ya. AdSense. Kemudian kedua ada dari blog. Oke. Nah, di blog ini, jadi gue tuh selain nulis blog di blog sendiri, gue juga nulis di blog orang lain, ya, blog perusahaan-perusahaan yang memang nge-hire gue buat jadi freelance dari blog mereka. Salah satunya yang cukup banyak gue kontribusi adalah Kozua, gitu ya. Gue nulis sampai 331 postingan tuh artikel, gitu ya. Dan bayarannya lumayan, satu artikel lumayan, gitu ya. Ya itu setara sama kopi Starbucks lah ya, kalau mau dirupiahin. Jadi satu tulisan tuh setara sama kopi Starbucks yang harganya lumayan mahal gitu. Jadi ya itu bisa buat gua hidup ya, itu buat tambahan penghasilan dalam artian gitu. Nah, ada juga sebenarnya di blog lain ya, tapi itu gua sifatnya adalah ghostwriter. Apa tuh ghostwriter? Ghostwriter adalah orang-orang yang nulis tapi namanya nggak muncul, ya. Yang muncul adalah nama si pemilik blog, namanya ghostwriter. Jadi tulisan gua, tapi nama yang muncul adalah nama dia. Apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah, yang penting kan gue dibayar. Artinya kan dia ngebayar tulisan gua, mengambil hak cipta dari tulisan gua, gitu. Ngebayar hak ciptanya, ya sudah, gitu.
Jadi dari itu nggak akan gue tampilin, kenapa ya, karena ya etika lah ya, etisnya nggak boleh gitu ya. Gue nggak tampilin, blok apa aja yang gue ghost sebagai ghost di sana. Oke, public speaker gue juga salah satu yang dulu apalagi sebelum pandemi ya, sebenarnya gue beberapa kali diundang buat ngisi ya entah itu kajian religi atau keagamaan, motivasi, ada bisnis juga ya dan sebagainya gitu ya. Cuman di masa pandemi gue coba mengulangi karena sedang sebenarnya lagi fokus ke bisnis ya. Karena bisnis di pandemi juga cukup lumayan ya settle-nya ya. Usaha untuk settle juga lumayan gitu. Oke, kalau teman-teman punya hobi buat ngomong juga depan orang dan punya kemampuan, punya ilmu, ya silahkan aja menjadikannya side hustle juga gitu. Karena affiliate, jadi gue jualan merekomendasikan produk orang lain. Yang sebenarnya gue nggak jualan-jualan amat ya, karena gue cuman misalkan ini cuma Dewa Web ya. Dewa Web itu sebenarnya ada di blog gue. Jadi gue tuh naro banner Dewa Web di blog gue. Nanti kalau ada orang beli lewat banner itu, ya orang beli produk Dewa Web, itu gue dapat komisinya. Ya walaupun gue nggak jual, gue cuma naruh banner doang, selesai. Gitu. Tiba-tiba ada orang ngeklik, ada orang beli, ya udah gue dapat komisinya. Kemudian juga gue jualan produk buku. Apa sebenarnya nggak jualan, gue cuman gue cuma bikin konten di YouTube, gue nge-review bukunya, kemudian gue kasih linknya, dimana kalau setiap orang klik link itu gue dapat komisi. Kalau maksudnya kalau ada orang ngeklik link itu, kemudian dia beli bukunya, gue dapat komisi. Jadi gue nanam link itu di YouTube gue nge-review bukunya, kemudian gue tanam linknya kalau orang mau beli buku, dan itu juga gue nge-reviewnya di website juga. Jadi dua sumber link gitu ya. Dan ini baru-baru ini gue dapat komisi dari penjualan buku. Ya sebenarnya gue nggak jual langsung, gue cuman review doang. Akhirnya tapi alhamdulillah dapat penghasilan dari situ. Oke, terus kemudian kalau ditanya persentasenya berapa masing-masing pengeluaran, sebenarnya nggak ada yang saklek ya. Setiap orang punya gaya membagi persentase pengeluarannya ya. Yang umum ini salah satu yang juga direkomendasikan sama Zapfin. Kalau teman-teman tahu Zapfin ya, ZAP Finance gitu, itu dia 50 30 20, 50% life living, 30% investing atau giving, 20% entertaining. Kenapa ada entertaining, Dian? Ya pada akhirnya teman-teman adalah manusia yang butuh hiburan ya. Gak munafik, teman-teman kalau kerja terus juga capek, dan akhirnya daripada stres, mendingan teman-teman menghibur diri. Itu bukan hal yang salah, benar kok ya. Silakan sisihkan berapa persen untuk kebutuhan entertaining ya, kebutuhan hiburan teman-teman semua. Ada juga yang lain teman-teman, kayak Dewa Eka Prayoga, kalau teman-teman ada beberapa yang kenal ya. Dewa Eka Prayoga, Kang Dewa ya kita sebutnya ya, itu bahkan menyisihkan 50% dari penghasilannya untuk giving. Ingat ya, 50% penghasilannya untuk giving, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf dan sebagainya, untuk zakat dan sebagainya. Ya, 50% dari penghasilannya loh. Sisanya apa? Kok nggak salah ya, gue juga agak-agak lupa. 10%, kayak cuma 20 atau 10% untuk kebutuhan untuk living. Ya, ada untuk investing, karena dia juga investasi di bisnis ya, dia juga angel investor sebenarnya. Kalau di pengakuan di YouTube-nya, beliau juga angel investor. Ya jadi semua orang punya gaya membuat persentase pengeluarannya masing-masing. So kalau teman-teman mau coba yang kayak gimana ya terserah teman-teman. Yang jelas adalah jangan sampai presentasi ini teman-teman perlu saklekkan dari komitmen, lebih tepatnya komitmen ke teman-teman bahwa total penghasilan yang gue dapatkan nih ya, itu gue sisihkan dulu 50% buat living, ini buat kebutuhan gue sehari-hari, kemudian untuk giving ya, atau untuk investing ya, sama untuk entertaining. Buat teman-teman yang muslim, jangan lupa kalau memang sudah nasabnya sudah mencapai nisab, udah haul, silakan untuk berzakat ya, zakat penghasilan khususnya. Oke. Jadi nggak ada zakat ya, silakan teman-teman merumuskan sendiri ya, mau yang seperti apa presentasenya. Alright, apakah pakai aplikasi? Jujur ya, sebenarnya ini opsi ya. Ya, untuk apakah teman-teman perlu mau pakai aplikasi, mau enggak, teman-teman mau catat di buku sendiri, punya Excel, misalkan enggak aplikasi yang secara yang spesifik keuangan ya, misalkan pakai Excel, ya itu silakan, itu preferensi ya. Tapi ada beberapa aplikasi yang gue coba rekomendasikan, ada catatan keuangan. Ini juga aplikasi pertama yang gue pakai untuk catat keuangan. Dia free, fiturnya sangat sederhana.
cuma ngasih tahu pendapatan lu berapa, terus pendapatan dapat dari mana aja, kemudian pengeluaran lu berapa, terus pengeluaran lu buat apa aja. Udah, simple itu. Kemudian nanti dia akan ngasih tahu trennya seperti apa, gitu ya, berapa uang yang udah dikeluarkan dan sebagainya. Fiturnya amat sederhana. Karena kesederhanaan fiturnya, maka size-nya sangat kecil. Kalau nggak salah sekitar 6 MB. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang punya HP yang kapasitas memorinya terbatas, aplikasinya ini cukup minim size sehingga teman-teman bisa install. Ya, bisa install. Kemudian ada Jago. Jago itu adalah sebuah aplikasi keuangan. Ini produk baru teman-teman ya. Ini produk baru dari Bank Jago. Ya, ini bukan akun Bank Jago ya. Ini benar-benar bank yang namanya Jago gitu ya. Jadi ini Bank Jago adalah bank yang salah satu yang dibeli sama Gojek ya. Yang memang dia fungsinya adalah salah satunya yaitu bank digital gitu ya. Dan dia kalau teman-teman nonton aplikasinya dia punya fitur mengelola keuangan. Bahkan dia bisa plotting tuh pos-pos keuangan. Ya misalkan lu tuh ngepost keuangan buat misalkan untuk zakat, untuk belanja, untuk investasi dan sebagainya bisa di-plotting. Bisa pilih tuh pilihan apa ya bahasa itu pocket atau walletnya. Ini wallet untuk belanja, nih wallet untuk investasi dan sebagainya. Itu free juga teman-teman dan komplit fiturnya. Untuk sekarang mungkin free, tapi gue nggak tahu ke depan mungkin bisa jadi berbayar karena mereka juga baru kan. Gitu. Ketiga adalah Finansialku. Ini aplikasi teman-teman semua, harganya 35.000 per bulan. Dia free trial sebenarnya selama 30 hari. Setelah itu teman-teman perlu bayar sekitar 35.000 atau 30.000 per tahun. Fiturnya komplit Jago juga. Dan yang paling menarik juga ada konsultasi keuangan. Jadi teman-teman bisa konsultasi kalau teman-teman punya kendala keuangan, punya impian yang pengen teman-teman coba untuk raih gitu ya. Dengan penghasilan segini berapa waktu yang harus gua capai gitu, dan investasi apa yang tepat dan sebagainya. Itu bisa di aplikasi Finansialku. Cuman lagi-lagi itu berbayar teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa ini worth it sebagai bagian dari investasi teman-teman semua, ya silakan saja. Itu adalah pilihan atau referensi teman-teman semua. Oke. Lanjut. Nah, ini bonus ya. Jadi ada 5 prinsip tentang uang. Yang ini bagi gue cukup nampar ya. Oke, gue jelasin satu persatu. 1. Jangan kejar uang ya. Jangan kejar uang. Tapi apa? Buat diri pantas untuk dapetin uang. Sama ketika kayak lu milih pasangan. Jangan kejar pasangannya, tapi buatlah diri lu pantas untuk mendapatkan pasangan tersebut. Ya. Karena kalau kita berprinsip mengejar uang, kita nggak akan pernah puas. Karena akan selalu mikir gitu, kalau gue di sini gaji gue segini. Kalau gue pindah ke sini gaji gue bakal segini. Kalau gue pindah ke situ gaji gue naik lagi nih segini. Terus akan seperti itu. Tapi pikir kayak gitu nggak akan membuat kapasitas di teman-teman maju. Akhirnya apa? Bisa jadi teman-teman pindah, cuma akan dipecat. Kenapa? Karena nggak perform. Cuma mikirin gaji gede, selesai, kelas. Tuh. Tapi nggak memperbaiki kualitas diri. Akhirnya apa? Ya niat hati pengen naik gaji, malah di PHK. Atau malah diturunkan pangkat atau semisalnya gitu ya. Jadi jangan kejar uang. Tapi buatlah diri kita pantas untuk mendapatkan uang tersebut. Ya. Jadi semisal kalau teman-teman pengen meraih something, pengen dapat uang besar gitu. Ya teman-teman buat kualitas diri menjadi seseorang yang pantas untuk mendapatkan uang dengan rate segitu. Gitu. Misalkan ya teman-teman pengen menjadi seorang marketer ya atau orang ahli pemasaran gitu ya. Nah, sekarang gaji teman-teman 3 juta. Terus teman-teman pengen 6 juta. Jangan mikir 6 juta dulu. Buat teman-teman pantas untuk bisa mendapatkan segitu. Ya teman-teman kayak gimana caranya? Belajarlah dari e-course, belajar dari YouTube, coba trial and error gitu ya. Coba cari pengalaman orang lain, cari insight orang lain, kemudian latihan lagi dan sebagainya sampai kemudian teman-teman merasa, wah ini gue udah jago nih, gue udah jago. Dan sebenarnya nggak usah lagi mikirin uang. Insya Allah tiba-tiba saja nanti uang akan datang kok ke teman-teman semua. Ini juga terjadi teman-teman ya. Jadi ketika sempat gue kesusahan buat dapetin penghasilan tambahan, akhirnya gue
coba untuk ngebangun blog sendiri ya, kemudian nyoba digital marketing, nyoba jualan, ya. Tiba-tiba ada aja tawaran yang masuk untuk kemudian nge-hire gua, ya. Ada yang menjadi full time, menjadi freelance untuk mengisi ya pekerjaan mereka gitu loh. Kalau ngeblok ya gue nulis di blog mereka, di blog perusahaan mereka. Kalau yang nge-hire digital marketing, gue disuruh full time di sana dengan gaji yang bagi gue tuh di atas UMR, di atas rata-rata juga sih sebenarnya sih. Cuman ya karena gue bukan karena gue masih waktu itu kayaknya masih kuliah atau masih ada kerjaan lain sehingga gue menolak gitu ya. Dan yang freelance masih bisa gue ambil. Jadi ngebuat diri untuk kemudian layak untuk mendapatkan uang lebih itu adalah PR yang sebenarnya teman-teman harus lakukan. Jangan semata-mata ngejar uang aja, jangan sekedar ngejar nominalnya, tapi ngejar kepantasan diri untuk dapat nominal tersebut. Ya. Prinsip kedua, pay yourself at least 10%. Nah, prinsip ini didapatkan dari buku yang teman-teman lihat di sebelah slide, ya, The Richest Man in Babylon. Orang terkaya di Babilonia. Dia punya prinsip bahwa bayarlah diri gue dulu 10%, baru gue bayar orang lain. Sekarang gini, sering mindset yang salah bahwa gue punya penghasilan nih, kemudian gue gue pakai penghasilan tersebut buat beli misalkan ya, beli es kopi susu, es kopi kenangan. So terus kemudian menganggap bahwa ini nggak apa-apa lah, kan ini gue beli buat diri gue karena gue udah selesai kerja, karena gue udah mendapatkan penghasilan, jadi gue beli buat diri gue. Itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya lu bukan beli buat diri lu beli itu buat orang lain. Dalam artian apa? Uangnya itu kan dikasih ke orang lain, bukan dikasih ke lu. Ya. Jadi sebelum lu kasih ke orang lain uangnya, lu kasih dulu ke diri lu bayar dulu diri lu at least 10%. Kalau prinsipnya Babylon nih ya. Ini sama halnya kayak tadi teman-teman prinsip dana darurat, prinsip investasi, itu sisihkan dulu. Baru nanti teman-teman sisihkan. Teman-teman sisihkan dulu, nanti kemudian baru teman-teman belanja atau gunakan buat kebutuhan-kebutuhan. Prinsip kedua. Prinsip ketiga, kita masih punya waktu ya, 10 menit. Oke. Prinsip ketiga, buy asset non liability. Beli aset bukan liabilitas. Beda ya. Aset ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Liability ada sesuatu yang bisa mendegradasi uang. Contoh, kalau teman-teman beli handphone, apakah teman-teman beli aset atau liability? Itu jelas, itu adalah beli liability. Kenapa? Karena dengan penggunaan handphone, teman-teman sebenarnya mengeluarkan uang lagi. Untuk apa? Untuk beli pulsa, untuk beli paket, untuk servis nanti dan sebagainya. Ya. Kalau aset, teman-teman kayak misalkan beli properti, misalkan beli tanah, itu beli aset. Tapi lain cerita kalau teman-teman beli HP yang memang mereknya bagus, dia punya kamera yang jernih, ya memang teman-teman butuhkan untuk bisa menghasilkan uang karena teman-teman seorang influencer atau content creator. Itu baru namanya aset. Karena dari handphone tersebut teman bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Jadi perbedakan ya aset sama liability. Gitu. Nah, yang berikutnya prinsip keempat adalah kalau care jangan kegayaan. Sama seperti yang gue sampaikan di awal webinar bahwa krisis milenial itu sebenarnya bukan karena dia nggak punya uang, dia punya uang, tapi karena uangnya tipis ya, dan dia pengen exposure, dia pengen memperkatakan identity yang baik di mata publik, gitu ya, dan dia akhirnya kegayaan, ya, nongkrong lah di kafe, belilah gadget yang bagus, gitu ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan exposure dia, kebutuhan sosial media khususnya. Ya. Akhirnya apa? Ya kayak dibeli kayak gitu padahal uangnya menipis. Nah, itu perlu dijaga tuh. Ya. Makanya kalau kayaknya jangan gegayaan. Beli sewajarnya saja. Bahkan kalau gue bercerita tuh Timothy Ronald, kalau teman-teman tahu Timothy Ronald, itu adalah founder ternak uang, ya. Dia tuh anak muda usia 20 tahun. Penghasilannya itu udah 3 digit. Ya, dia ngebedah penghasilan di channel YouTube-nya Raditya Dika. Itu penghasilannya sebulan sekitar 300 juta. 350 kalau salah, 350 juta per bulan. Nah, wow ya, luar biasa di umur segitu 20 tahunan. Nah,
dia punya prinsip keuangan yang cukup bisa kita ambil hikmahnya ya. Dia nggak akan beli suatu barang sebelum dia bisa beli itu 10 kali lipat. Contoh, gue nggak akan beli nggak akan beli mobil seharga 100 juta kalau gue nggak punya uang sebanyak 1 miliar. Ya, jadi kalau gue bisa beli barang itu 10 kali 10 kali 10 kali lipat, maka baru gue beli barang tersebut. Nah, ini yang kemudian bisa kita ambil prinsipnya ya. Maka kalau kita nggak 10, oke lah 5 misalkan atau 6 ya, bebas lah. Tapi paling enggak jangan sampai uang itu membuat kita akhirnya di prinsip kelima jadi miskin. Ya. Don't be broke after buying stuff. Ketika teman-teman beli suatu barang, jangan tiba-tiba ketika beli barang akhirnya langsung miskin. Contoh gini, teman-teman nabung ya, misalkan untuk ke luar negeri. Ya waktu itu gue ke Jepang, contoh misalkan Jepang gue ngabisin uang sekitar 9,2 juta. Nah misalkan nih kasih walaupun sebenarnya itu uang gue dari sumber lain ya, bukan dari nabung ya. Misalkan nih gue nabung. Nah akhirnya dari gue nabung, kekumpul lah. Misalkan gue nabung 1 juta, gue kumpul lah 9 juta dalam waktu 9 bulan. Akhirnya gue jalan-jalan. Tapi setelah itu gue kere, gue gak punya tabungan lagi. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau beli something atau membeli sesuatu gitu ya, jangan sampai teman-teman benar-benar menghabiskan uang tabungan. Perlu sisakan dengan kondisi sisa yang cukup banyak gitu ya. Jadi teman-teman nggak tiba-tiba kere ketika teman-teman beli something dari hasil teman-teman menabung gitu. Oke, gue nggak tahu nih. Katanya ada Coolwap dan kata di Coolwap itu ada tugas, jadi gue coba masukin tugas di sini, tapi ya nggak tahu ya gimana prosesnya. Cuma kalau teman-teman mau tugas gitu ya, coba cari sumber penghasilan ya teman-teman. Sekarang mungkin sudah punya penghasilan, sumber penghasilan dari mana, buat pos pengeluaran, keluarkan dulu yang urgent dalam artian hutang dan sebagainya, keluarkan dulu, coba dan kemudian cek kondisi keuangan set atau enggak. Selama nggak minus berarti aman-aman aja. Kalau ada minus coba dicek lagi, mungkin keinginannya terlalu banyak ya enggak, mungkin penghasilannya kurang, akhirnya teman-teman perlu nambah dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang kita akan praktek teman-teman, prakteknya di gua aja ya, nanti teman bisa coba di tempat masing-masing. Jadi gua punya satu Excel yang gua ambil dari channel YouTube Felicia Putri Jasmine. Dia certified financial advisor teman-teman, salah satu orang juga di finansialku. Teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya Felicia Putri Jasmine. Nah, dia punya Excel juga menghitung mimpi. Kalau teman-teman menggunakan Excel tersebut, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman punya mimpi keuangan, misalkan beli mobil dan sebagainya, teman-teman bisa gunakan Excel tersebut buat memperkirakan kira-kira berapa lama ya gue bisa, cukup nggak ya gue beli something dengan rentang waktu, misalkan gue akan beli 3 tahun lagi, sekarang gue punya uang segini, kemudian investasi gue segini, cukup nggak ya gitu ya. Nah, contohnya gue akan praktikkan di sesi akhir ini 5 menit lagi. Cukup lah ya. Kalian praktikkan teman-teman di Excel. Oke. Nah, ini Excelnya teman-teman. Ini Excelnya contoh ya. Teman-teman pengen beli mobil ya. Ganti aja sini misalkan beli mobil. Beli mobilnya kan misalkan 2 tahun lagi. Ya, misalkan ya. Harga saat ini berapa? Misalkan Avanza atau mobil rata-rata 150 juta. 3 1 2 3. Gini ya. Nah, kemudian ini diabaikan aja. Kenapa? Karena kita lagi-lagi prinsipnya jangan berhutang. Jadi ini gua merah ini, jangan diisi. Kalau punya Felicia Jasmine itu dia ngasih opsi buat down payment sama KPR cicilan. Tapi di sesi gua jangan ada bagian ini yang diisi. Kenapa? Karena akan bahaya. Nah, lagi-lagi kan kita nggak berhutang gitu ya. Kemudian misalkan uang sekarang dimiliki ada 10 juta. Asumsi inflasi misalkan 5%. Ya. Nah, sekarang teman-teman semua teman-teman isi lagi nih yang perlu diisi ya. Investasi tiap bulan misalkan gue gaji 5 juta misal ya. Gue investasi 2 juta. Dengan misalkan pertumbuhan return, kalau reksadana, saham, kalau saham itu returnnya jangka panjang sama setahun kuasa 12%. Ya, 10 sampai 12%. Ya kita anggaplah paling kecil ya 10%. Di setiap instrumen investasi sebenarnya return setiap tahun itu rata-rata 10%. Jadi gue anggap ini 10%. Kok 1000?
Oke. Nah, ternyata ya, kalau gua punya uang 10 juta, kemudian gua invest 2 juta selama 2 tahun dengan asumsi inflasi segini, kemudian investasi return investasi 10% per tahun, maka hasilnya gua hanya bisa memperoleh 65 juta, ya. Artinya 2 tahun lagi gua nggak cukup buat beli mobil. Masih kurang banyak. Masih kurang banyak. Caranya gimana? Bisa teman-teman tambahkan lagi tahunnya, misalkan jadi 5 tahun. Nah, pas 5 tahun baru gue bisa beli mobil. Atau opsi berikutnya adalah tambahkan lagi uang buat investasi, misalkan 3 juta. Misalkan jadi 3 tahun, misalkan aja ya. Ini 3 juta. 23, 23. Nah, ini masih kurang dikit lah. Kalau masih kurang tapi teman-teman pengen ngebet beli mobil gitu ya, coba cari lagi penghasilan tambahan sehingga teman-teman bisa akhirnya closing untuk beli mobil. Gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman bisa mencoba juga. Silakan teman-teman punya mimpi apa, silakan untuk kemudian lihat di sini ya. Kalau sudah di sini silakan teman-teman mulai petakan ya. Dari segitu akhirnya gue harus harus ngapain aja. Apakah gue tetap dengan pekerjaan gue, apakah gue harus cari penghasilan tambahan, kemudian gue investasi di mana, pelajari investasinya ya. Dan yang penting teman-teman semua, yang penting ya, kalau mau investasi ini terakhir saran dari gue, kalau mau investasi ya pada akhirnya teman-teman perlu pelajari dulu investasinya apa. Jangan sampai ya investasi teman-teman udah investasi tapi nggak mempelajari. Contoh yang terjadi sekarang banyak terjadi adalah banyak sedang FOMO masalah cryptocurrency. Ya, cryptocurrency orang karena heboh gitu ya buat ikut-ikutan, akhirnya mereka ikut-ikutan tuh buat beli kripto. Ya, alih-alih pengen untung ternyata malah rugi besar. Bahkan ada kasus gua sempat lihat di TikTok, ada orang mengumpulkan uang 12 juta dari total dia sisihkan gaji selama 2 tahun, dia invest di Bitcoin 12 juta. Nah, karena berharap returnnya bakal tinggi, ternyata dia malah loss sangat besar, rugi sangat besar lah, ya. Eh, apa namanya? Yang jelas 12 jutanya ya habis ya, nggak tersisa gitu. Jadi ini yang kemudian teman-teman perlu bukan tersisa, pokoknya intinya dia ya nggak nambah lah uang 12 jutanya lah, itu bahkan berkurang gitu, cukup jauh berkurangnya. Jadi yang teman-teman perlu pelajari di sini adalah kalau mau investasi lagi pelajari dulu instrumen investasinya dan pelajari teman-teman tujuan keuangannya, teman-teman mau seperti apa, apakah berjangka panjang jangka pendek. Kalau teman-teman punya mimpi kayak tadi, silakan untuk realisasikan hitung-hitungan mimpinya, apakah cukup dengan penghasilan gue segini untuk mengajar mimpi itu dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah di akhir 859 ini gue pengen ngasih satu closing statement ya sebelum kita akhirnya ini ya, sebagai kita tanya jawab ya, bahwa apa yang gue sampaikan sini lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang gue pernah rasakan gitu ya. Jadi silakan diambil kalau memang ada manfaatnya, kemudian tidak ya silakan juga nggak diambil ya. Lagi-lagi kita ngasih informasi saja. Ya semoga ada insight-nya buat teman-teman semua. So akhirul kalam, makasih buat teman-teman semua dan gue tutup. Silakan nanti kalau tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana sih tanya jawabnya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau tanya jawab, yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan kalian di kolom chat atau silakan di on video dan on audio. Oke. Ini ada yang bertanya. Forex, gimana menurut Abang? Langsung ke ini ya, pertanyaan-pertanyaan syariah. Oke, Forex. Wah, ini pendapat-pendapat semua nih nanya. Sebenarnya tidak berhubungan dengan financial planning, cuman ya sudah apa. Jadi gini, pertama Forex sebagai instrumen investasi itu menjadi fatwanya itu haram ya, trading Forex ya. Yang gue tahu dan gue juga yakin adalah Forex itu haram. Kenapa? Karena dia itu kan mata uang ya yang ditransaksikan, yang ditradingkan ya, dan pada prinsipnya adalah mata uang
itu adalah untuk alat tukar, bukan untuk buat investasi kayak gitu. Itu. Dan apa namanya? Kalau memang ada yang trading forex, ya apa namanya? Secara pendapat gua, kalau mungkin ada pendapat gua nggak tahu ya, tapi setahu gua, sepemahaman gua, ulama sudah sepakat bahwa ini termasuk transaksi atau investasi yang haram. Gitu. Satu. Berikutnya ada lagi. Berikutnya contoh investasi syariah apa aja, Bang? Semua yang ada syariahnya itu syariah. Gak apa teman-teman, saham syariah, indeks dana syariah, semuanya sudah ada labeling syariah itu syariah gitu ya. Jadi apa buat mempermudah sebenarnya ya, buat mempermudah teman-teman, kalau contoh misalkan saham syariah. Itu artinya saham teman-teman menabung saham itu di emiten atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dia bukan perusahaan judi atau perusahaan yang haram gitu ya. Kemudian dia punya keuangan yang nilai bunganya kecil dan sebagainya. Makanya dari screening keuangan juga dapat dilihat gitu ya. Dan pokoknya intinya biar gampang ya lah ya. Pokoknya semua yang syariah, ada label syariah itu pasti syariah gitu ya. Oke, itu aja sih. Jadi untuk yang mau investasi, alangkah baiknya riset dulu sebelum terjun ke investasi, karena banyak yang belum ngerti juga ya investasi syariah, apalagi yang paling penting untuk umat Islam. Oke, selanjutnya Bang. Pendapat Abang tentang kripto. Soalnya pendapat-pendapat semua nih. Satu hal bahwa kripto sendiri punya perbedaan pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Mayoritas dan yang diikuti oleh orang-orang Indonesia itu yang mengharamkan. Tetapi gak bisa dipungkiri bahwa ada yang membolehkan dalam konteks karena kripto itu ya, itu dia punya underlying, punya semacam backupan. Ya sebagaimana kalau teman-teman di saham itu ada backupannya adalah perusahaannya. Berinvestasi teman-teman punya perusahaan. Kalau teman-teman di kripto, ada kripto yang dia itu backupannya adalah project. Jadi kalau teman-teman investasi di kripto, teman-teman sebenarnya investasi ke projectnya mereka. Cuma bentuknya adalah dari mata uang kripto. Contoh, ada gue lupa apa Matic atau apa gitu yang punya project yang apa ya, yang punya nilai lah gitu, NFT atau produk-produk digital. Yang memang ketika produk mereka semakin diminati gitu ya, maka nilai dari kripto mereka itu semakin tinggi. Sama aja kayak saham sebenarnya. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau teman-teman pelajari, itu ternyata ada yang mengeluarkan 50 kripto yang halal. Berdasarkan termasuk atau include analisis syariahnya gitu. Silakan teman-teman lihat aja halal cryptolist, itu ada 50 kripto yang halal dan itu ada analisis syariahnya. So lagi-lagi kalau di sini gue nggak akan saklek di satu pendapat, silakan teman-teman pilih aja pendapat yang mana. Cuman yang paling penting adalah ketika teman-teman investasi di kripto, coba pelajari dulu di kriptonya apa. Jangan sampai kripto yang nggak ada apa namanya, nggak ada backupannya, nggak ada underlyingnya, sehingga kriptonya adalah kripto yang hanya modal bacotan orang. Apa maksudnya? Contoh kripto Doge atau Dogecoin ya, yang modalnya adalah bacotannya Elon Musk ya. Kalau Elon Musk ngomong sesuatu yang positif, Doge naik. Kalau dia ngomongin hal negatif, Doge turun gitu ya. Jadi jangan sampai beli kripto yang nggak ada projectnya, sehingga apa namanya, membuat dia hanya seperti barang judi ya. Dia naik hanya karena bacotan orang gitu ya, karena dan sebagainya. Oke. Kemudian juga pelajari dulu kriptonya apakah projectnya halal apa enggak. Itu ya, itu benar-benar perlu dianalisis. Tapi buat teman-teman yang memang tidak, bahasanya apa ya, yang punya risiko yang cukup menghindar, dalam artian risk averse ya, menghindar risiko, ya kripto bukan pilihan. Dan memang paling aman sebenarnya adalah saham ketimbang kripto. Jadi kalau mau investasi lebih aman, saran gue lebih baik di saham ketimbang di kripto. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Bang, bedanya prinsip bagi hasil sama sistem bunga gimana, Bang? Terus sistem dari syariah kayak gimana?
Pertanyaannya ke ini semua ya, ekonomi Islam. Ini kayaknya benar ekonomi Islam deh gue. Oke. Apa? Prinsip bagi hasil dan prinsip bunga adalah satu prinsip yang berbeda, dalam artian adalah bahwa ketika teman bicara sebagai hasil, maka teman-teman bicara soal perdagangan, jual beli gitu ya. Dia akan tidak akan fix secara jumlah ya. Misalkan gini. Kalau misalkan teman-teman nabung, misalkan contoh aja ya, case aja ya, nabung di bank, teman-teman akan dapat fiksasi berupa bunga 10%. Artinya kalau teman-teman misalkan ya nabung 10 juta, misalkan teman-teman akan mendapatkan di bulan berikutnya ada 11 juta. Ya. Itu adalah bunga. Tapi kalau bagi hasil, misalkan teman-teman dapat return, bahasa return ya 10%. Nah, apakah teman-teman dari 10 juta dapat 11 juta di bulan berikutnya? Enggak. Dari 10% itu teman-teman dilihat dulu hasil dari teman-teman nabung 10% itu adalah hasil nanti dari kinerja bank yang kemudian dia mendanai UMKM atau mendanai pelaku usaha yang kemudian bisnisnya pergerakannya seperti apa. Kalau bisnisnya bagus, maka profit bank akan lumayan. Nah, ketika profit bank lumayan, maka dari persentase dari persentase itulah kemudian dibagikan kepada nasabah. Ya, misalkan contoh gini. Kalau bunga kan lu nabung 10 juta, misalkan dapat 10% ya di bulan berikutnya, maka lu akan lanjut dapat 11 juta di bulan berikutnya. Kalau bagi hasil, kalau misalkan lu dapat dikasih tahu misalkan bagi hasil 10%, Pak. Ya walaupun sebenarnya nggak 10% ya. Cuma katakanlah misalkan 10%, 10 juta. Terus misalkan dari situ, dari pergerakan investasi bank, dia ngedanai UMKM, dari investasi tempat lain, gitu ya. Kemudian hasilnya adalah misalkan bank mendapatkan profit misalkan 100 juta atau misalkan enggak 100 juta, misalkan 20 juta. Maka kalian tuh dapat persentase, dapat bagi hasil dari profit itu. Ya, 10% misalkan 10% dari 20 juta adalah 2 juta. Benar ya, 2 juta. Nah, berarti lu dapat di bulan berikutnya itu 12 juta. Jadi enggak fix dari 10 juta ke 11 juta, enggak, tapi dapat tadi 12 juta karena lihat dari kinerja bagi hasil bank. Kalau misalkan dia misalkan profit bank misalkan ya cuma 1 juta, maka di bulan depan ya lu dapat cuma 10 juta 100 ribu. Karena kinerja bank bagi hasilnya atau profitnya cuma 1 juta ya hasilnya. Itu perhitungan gampangnya ya, karena nanti ada perhitungan lain yang sebenarnya nanti dibagi lagi sama saldo bank dan sebagainya gitu. Semua ada perhitungan lebih rumit lagi, cuman nggak akan gue sampaikan sini karena itu bakal panjang. Itu teman-teman bisa pelajari di perbankan syariah kalau teman-teman ngambil mata kuliah itu gitu ya. Jadi gue bahasakan simpelnya seperti itu. Jadi kalau bunga itu dia fix dari pinjaman ya, dari dana yang ada. Kalau bagi hasil dia fluktuatif tergantung dari kinerja. Ya, dari hasil misalkan sebuah bisnis, dari investasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau emang rugi ya sama-sama rugi, kalau untung ya sama-sama untung. Gitu. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya kebanyakan tentang investasi ya. Bang Dendi mau tanya, investasi lewat aplikasi Bibit itu menurut Abang gimana? Bibit, gue pakai Bibit. Gue juga pakai Bibit. Bibit itu sebelum teman-teman akhirnya menggunakan ya, itu ada screening dulu apakah teman-teman punya preferensi syariah atau enggak. Kalau teman-teman punya preferensi syariah, maka setiap investasi reksadana di Bibit akan direkomendasikan investasi atau reksadana yang memang syariah gitu. Jadi nggak masalah, Bibit cuma aplikasi doang ya. Pada akhirnya yang bertindak adalah si pengguna aplikasinya, apakah dia ambil konvensional ataupun syariah. Bibit cuman akomodasi doang. Itu. Jadi nggak masalah. Lu mau pakai ajaib juga nggak masalah sih. Jadi kan aplikasi kalau reksadana, khusus reksadana emang Bibit ya. Khusus reksadana. Tapi kalau untuk aplikasi misalkan buat saham, itu kalau gue pakai buat investasi saham itu pakai ajaib. Aplikasi namanya ajaib. Dan itu juga dia punya preferensi bukan preferensi. Dia punya indeks atau list saham-saham syariah. Jadi teman-teman bisa beli saham di indeks itu, gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah aplikasinya, tapi bagaimana orang yang menggunakan aplikasinya, dia prefer nggak buat beli yang syariah, gitu. Oke. Bang, gue mau nanya pribadi sendiri nih.
boleh. Masih berhubungan sama tema kita kali ini. Gimana kalau misalnya kita ngejalanin bisnis. Nah, itu tuh kadang suka kesulitan untuk bedain pengeluaran keuangan pribadi sama pengeluaran buat bisnis. Jadi kadang suka buat uang bisnis kepake ke uang pribadi kepake ke uang bisnis. Nah, itu tuh ada tips nggak sih cara ngaturnya supaya nggak kecampur-campur kayak gitu? Ya pisahin di rekeningnya. Rekeningnya pisahin. Iya, karena ya kalau bisnis ya yang lu sampaikan ya lu taruh rekeningnya rekening bisnis dan rekening pribadi itu udah saklek dan itu nggak boleh digunakan di macam-macamin. Kalau punya tim ya serahkan itu ke tim keuangan. Di bisnis gua itu emang ada rekening karena kita bentuk PT, maka kita ada rekening PT. Jadi setiap transaksi misalkan klien ada klien bayar jasa kita atau kita jual produk kemudian orang mau bayar itu semua masuk ke rekening PT. Tuh. Jadi emang nggak kita otak-atik, yang otak-atik nanti orang keuangan. Iya, kapan bayar gaji, kemudian buat operasional dan sebagainya. Uang gue ya uang gue, gitu. Nggak sama sekali gue ambil dari situ dan nggak bisa juga diambil karena udah dipegang sama orang keuangan. Kalau memang masih kecil, masih sendirian, belum ada tim, ya, belum ada karyawan, ya udah pakai aja memang dikomitmenkan bahwa ada satu rekening buat bisnis, satu rekening buat pribadi dan itu emang nggak boleh dicampur. Dalam arti gini, kadang-kala kita terkecoh dengan bahasa gini deh, kan gue punya banyak rekening, gue juga punya banyak rekening. Gue punya BNI Syariah, gue punya Mandiri Syariah, gue punya BCA, gue punya BTPN, gue punya BJB, gue juga punya banyak rekening. Nah, kadang-kadang gue juga berpikir bahwa kenapa kalau gue misalkan gue bisnis pribadi ya, jualan pribadi ya, gue terus masukin semuanya aja rekening gue masukin buat pilihan opsi orang buat bayar. Karena kan akan mempermudah dia kan buat bayar, kan bisa pilih yang mana bebas. Nah, itu mungkin menguntungkan buat konsumen tapi akan berbahaya buat diri kita. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak mengkomitmenkan yang mana yang benar-benar untuk bisnis. Semuanya adalah uang pribadi kita, semuanya rekening pribadi kita secara ini ya, secara default ya, sama rekening pribadi. Dia dikomitmenkan salah satu untuk bisnis. Nah, berarti dalam kondisi ini teman-teman perlu untuk kemudian mengkomitmenkan salah satu rekening untuk bisnis dan itu nggak boleh otak-atik. Kalau perlu teman-teman cari partner buat bisa ngatur uang itu. Khusus uang aja, khusus uang. Karena uang adalah hal yang paling krusial. Kalau salah gunakan, itu pasti hancur bisnisnya. Hancur. Teman-teman mungkin bisa aja ngurus produksi, ngurus marketing sekaligus. Tapi kalau mengurus uang juga, mengurus dengan uang, biasanya akan kacau. Ya, karena akan terlalu banyak konflik of interest atau kepentingan. Ya, konflik kepentingan. Jadi usahakan yang punya partner khusus yang mengelola keuangan. Ya, karena dalam bisnis sebenarnya partner penting banget. Kalau nggak ada partner tuh agak susah buat ngejalanin bisnis atau jualan sendiri. Gitu sih. Oke, siap-siap. Ini buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya lagi. Silahkan. Febian, mau bertanya? Oh, enggak. Saya mau tanya. Oke. Ini ada Nadila Huda, idealnya berapa persen sih untuk return yang kita dapetin dari investasi yang kita lakukan? Oke. Mau berapa persen returnnya ya? Jadi gini, idealnya sama tergantung dari tujuan keuangan ya. Ketika teman-teman punya mimpi yang memang pengen dikejar, ya teman-teman carilah investasi yang memang punya return yang cukup tinggi. Tapi itu perlu pastikan teman-teman itu gunakan untuk jangka panjang. Contoh gini, misalkan teman-teman mau beli mobil, ya 150 juta, jadi ya. Karena itu mau dicapai dalam 3 tahun, ada teman-teman cari instrumen investasi yang memang jangka panjang dan punya potensi return yang lebih tinggi. Contoh saham. Saham secara analisis berbagai macam analisis saham gitu ya, atau saham analysis gitu ya. Pokoknya pada pakar investasi itu udah menyebutkan bahwa setiap tahun kenaikan saham itu 12%. Ya, 12%. Jadi returnnya 12%. Artinya ini return yang cukup besar untuk sebuah instrumen investasi. Jadi kalau teman-teman punya target jangka panjang, emang dikomitmenkan 3 tahun, maka silakan pilih saham sebagai instrumen investasi.
Kalau mau lebih panjang lagi, misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun dan sebagainya, silakan investasi misalkan untuk jaga uang di emas. Karena contoh dari gua, sebenarnya gua nabung emas 2015 itu harga emas 5 juta. Gua beli 5 juta, kemudian pas gua jual tuh harga 10 juta. Iya, karena gua beli 10 gram, saat gua waktu beli 10 gram 5 juta, waktu itu kemudian di 10 gram berikutnya pas gua mau jual tuh harga 10 juta. Jadi gua return ya 5 juta dari waktu 5 tahun. Artinya 1 juta per tahun lah kalau bes hitung-hitung. Gitu. Ya sebenarnya jadi lagi-lagi semua tergantung dari tujuan keuangan. Ya, mau seperti apa. Kalau jangka pendek misalkan mau buat kurban, ya udah cari aja memang nggak terlalu banyak returnnya, ya. Dan tapi itu kondisinya aman. Jadi misalkan buat reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap itu jangka pendek sifatnya, dan teman-teman returnnya itu emang kecil tapi resikonya juga kecil. Kalau saham emang besar tapi resiko juga besar. Dalam artinya ketika teman-teman yang diambil di jangka pendek, bisa jadi teman-teman sedang dalam kondisi yang loss sahamnya, lagi merah IHSG gitu. Jadi nggak cocok buat jangka pendek. Kalau emang tujuannya buat investasi jangka pendek atau tujuan keuangan buat jangka pendek. Jadi emang tergantung dari teman-teman tujuan keuangannya itu untuk apa gitu. Durasinya berapa lama atau jangka pendek jangka panjang, dan ya udah itu tujuan keuangannya buat apa dan profil resiko teman-teman seperti apa. Gitu sih. Ya, alhamdulillah. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita mau langsung closing. Gimana? Udah ya? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Dendi yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman tadi kan, Masya Allah banget ya, kita sebagai milenial harus bisa belajar untuk mengatur keuangan. Karena ini penting juga untuk kita supaya uang itu jelas kemananya digunakan gitu, dan kira-kira uang yang digunakan itu bermanfaat atau enggak, itu kita bisa tahu. Dan tadi itu benar banget apa kata Kak Dendi, sekarang itu kan setelah pandemi itu banyak banget yang di PHK, dan akhirnya tiba-tiba banyak banget small business yang baru gitu, yang mulai karena ya itu untuk menambah penghasilan gitu. Sebagai mungkin buat teman-teman nih yang masih sekolah, yang lagi nganggur gitu kan, mau mulai bisnis gitu untuk sebagai penghasilan tambahan. Nah, teman-teman bisa ikutin nanti. Mungkin banyak teman-teman juga yang mau mulai bisnis tapi bingung gimana mulainya, nggak tahu ilmunya. Mungkin teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube, tips-tipsnya, dan teman-teman juga bisa ikutin webinar-webinar. Nah, salah satunya di YES ini ngadain meeting YES batch 21 di bulan Juni. Ini gratis buat teman-teman yang mau belajar bisnis. Ilmunya insya Allah bermanfaat dan mahal, dan didapatkan secara gratis. Oke. Untuk Kak, boleh di-tell gambarnya? Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman yang udah bergabung atau yang baru bergabung yang tadi telat, nanti akan di-share poin-poinnya. Boleh ya Kak Dendi ya? Ya, silakan. Ya, buat teman-teman. Ini di YES ini buat teman-teman yang belum tahu adalah sekolah kewirausahaan. Tiap bulannya ngadain meeting YES atau seminar bisnis. Dan kali ini udah batch 21 dan akan dilaksanakan tanggal 6 Juni. Nah, buat teman-teman yang mau ikut, silahkan nanti
ini nomor admin atau boleh chat di grup WhatsApp. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Buat nanti ada sesi selanjutnya kuliah WhatsApp dan Excel yang tadi Kak Dendi share itu bisa teman-teman ikutin, dan tugas yang tadi Kak Dendi share itu boleh teman-teman langsung praktekin, dan nanti yang share yang sudah mengerjakan tugas dari Kak Dendi yang sudah langsung share di grup WhatsApp, dan nanti salah satu pemenangnya akan mendapatkan giveaway pulsa, reward pulsa buat teman-teman yang mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya untuk kuliah WhatsApp-nya nanti teman-teman silahkan kerjain tugas. Untuk aku perjelas ya, teman-teman kerjain tugas yang diberikan sama Kak Dendi. Yang tadi tentang keuangan, yang Excel tadi Kak Dendi share, boleh nanti Kak Dendi share di grup WhatsApp ya Kak. Buat nanti teman-teman ikutin, langsung praktekin, dan teman-teman boleh share ke WhatsApp group. Dan nanti salah satu dari kalian akan mendapatkan reward pulsa. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum live, kita foto bareng lagi. Sekali lagi, oke, yang bisa on kamera, silahkan di-onin kameranya. Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Boleh sekalian meninggalkan grup, dan terima kasih banyak Kak Dendi, ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman silakan langsung dipraktekin, karena ilmu tanpa praktek jadinya nihil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.